Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik. Oke, Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah lengkap? Alhamdulillah ya. Oke, baik. Untuk bukti kehadiran silahkan nanti tanda tangan ya. Semuanya tanda tangan yang hadir. Oke, baik. Sambil absennya keliling ya, hari ini kita akan belajar tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma ya. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pangkat atau eksponen ya. Dengan tujuan pembelajaran menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma, kemudian melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Gitu ya. Oke. Kalian sudah membaca bukunya masing-masing? Sudah ya di rumah. Oke, baik. Coba ya, Ustazah di sini akan bertanya ya terkait dengan apa yang sudah kalian baca di rumah. Ya. Sebenarnya eksponen atau bilangan berpangkat itu apa sih? Oke, silakan. Oke, eksponen adalah perkalian berulang ya. Eksponen itu adalah perkalian. Tepuk tangan buat Hisan. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Oke, baik. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat yang berulang. Oke, coba kalau Ustazah mempunyai bilangan 3 pangkat 2, berapa? Oke, 3 kali 3 ya, jadi 2 kali. Kalau 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 berapa? Oke, 5 kali 5 kali 5. Berarti 5-nya berapa kali? 5 kali. Gitu ya. Kalau 7 pangkat 4. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Yeah. Berarti 7-nya ada berapa kali? 4. Berarti 7 pangkat 4. Gitu ya. Jadi itu adalah pangkat yang berulang gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, jadi untuk eksponen itu ada pangkat bulat positif ya. Pangkat bulat positif itu apa? Jika A elemen bilangan real dan N lebih dari 1, N elemen bilangan A, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N kali ya. Kemudian A itu sebut bilangan pokok ya. Kemudian N itu disebut dengan pangkat atau eksponennya. Ingat-ingat ya, A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Oke, kemudian sekarang kita membahas terkait sifat-sifat eksponen bulat positif ya. Jika A dan B bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M tambah N. ya, A pangkat M tambah N. Oke. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurangi N. A pangkat M dikurangi N. Kemudian ada lagi A pangkat M dipangkatkan lagi N. A pangkat M dikali N. A
pangkat M dikali N. Kemudian ada lagi untuk bilangan bulat positifnya ya. A kali B dipangkatkan M. Iya, jadi semuanya itu dipangkatkan M, gitu ya. Itu yang perkalian. Kalau pembagian gimana? A per B dipangkatkan N berapa? Nah, jadi penyebut dan pembilang harus dipangkatkan N, gitu ya. Itu untuk yang positif, ya. Kemudian yang negatif, untuk pangkat bulat negatif, ya. Jikalau ada 1 per A pangkat N, maka menghasilkan A pangkat min N, ya. Jadi kalau ada 1 per 1 per 1 per, maka kalau dibuat menjadi pangkat menghasilkan pangkat bulat negatif. Oke, gitu ya. Oke, contoh lagi. Ada bilangan A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Hasilnya berapa berarti? A pangkat 7 dikurangi 2. A pangkat 7 kurangi 2 berapa? A pangkat 5. Gitu ya. Kemudian kalau perkalian, A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Contoh, dikali ya, A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Berapa? A pangkat 1 ditambah 2. Ditambah ya, berarti 2 ditambah 5. Berarti berapa? 7. A pangkat 2 ditambah 5. Berarti A pangkat 7. Gitu ya. Oke, paham? Sebelum kita berdiskusi, ada yang mau ditanyakan ya? Tidak ada ya? Berarti sudah paham ya bilangan eksponen ya dan sifat-sifatnya? Oke, sip. Oke, baik. Untuk yang laki-laki ada berapa orang? Oke, baik. Berarti satu kelompok ya. Silakan berkelompok. Kemudian yang perempuan ada berapa? Oke, berarti jadi 2 kelompok. Silakan berkelompok ya. Oke, silakan berkelompok. Kursinya dihadap-hadapkan ya. Enggak. Silakan namanya ditulis ya, nama kelompoknya ditulis. Ini dimaju ke depan Kak. Ya. Biar mendekat. Atau Kakak kesini juga nggak apa-apa nih. Nama lengkapnya jangan lupa ya. Nama kelompoknya. Ada waktu kurang lebih 30 menitan untuk kalian diskusi ya. Setelah diskusi nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan kelas ya. Silakan didiskusikan. Setiap siswa nanti dinilai. Setiap siswa harus berkontribusi ya. Setiap siswa harus berkontribusi. Setiap siswa harus berkontribusi. Jadi keaktifannya nanti saya nilai. Ya.
Jika membutuhkan bantuan, nanti tolong angkat tangan ya. 4 kali 3. Hal pertama ada pertanyaan bentuk sederhana dari 27 dikali A pangkat min 5 dikali B pangkat min 3 per 3 pangkat 5 A dikali A pangkat min 7 dikali B pangkat min 5 dan dipangkatkan lagi 1. Jawabannya pertama, yang 7 ini kita sederhanakan dulu menjadi bilangan pokoknya harus sama dengan yang bawah. Jadi hasilnya begini. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bagaimana jadinya cara begini, yaitu dengan menggunakan sifat A, yaitu dengan sifat A pangkat A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi ini semuanya kena di sini pangkat, ini ada pangkat. Nah, ada juga ini dikalikan lagi, ada sifat 1, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A M dikali N. Nah, di sini min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Min 1 dikali min 5, karena ketemu min semua jadi positif. Dan B dikali min 3 sama dengan 3 sama positif. Dan seterusnya ini. Selanjutnya ada sifat lagi di sini diubah. Ini menggunakan sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat yang di sini bilangan pokoknya itu harus sama. Tanya. Oh ini. Baru bisa Yang dijumlah. ini belum ya? Jadi Iya. 3 pangkat min 3 dikurangi min 5. Min ketemunya lupa sama tanya ya. dengan plus. Dan Bertanya. ini pun sama dikurangi. Hasilnya Yang itu belum. hasilnya ini. Nah, ini ada pembilang yang berpangkat min. Ini menggunakan sifat A min N sama dengan 1 per A N. Kita ubah di sini. Nah, yang tadinya pangkatnya minus, kita hilangkan jadi plus. Nah, di sini hasilnya ada 1 karena dikali udah nggak usah ditulis. Nah, tinggal ini dijumlahkan. 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan hasilnya ini. Oke. Oke, lanjut untuk yang nomor 2, silakan. Untuk nomor 2 yang soal seperti ini langsung saja menggunakan sifat A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang 5 seperti ini sebenarnya ini ada 1, jadi tinggal dikali 4, 3 kali 4, 2 kali 4 sama dengan
5 pangkat 4 A pangkat 12 B pangkat minus 8. Yang bawahnya pun sama. Di sini juga seperti ada 1 dikali minus 2 sama dengan 5 pangkat minus 2 B pangkat minus 5 dikali minus 2 sama dengan B pangkat 10 A pangkat minus 4 dikali minus 2 sama dengan A pangkat 8. Karena yang di sini pembagian, jadi menggunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. 5 pangkat 4 dikurangi minus 2 A pangkat 12 dikurangi 8 B pangkat 8 minus 8 dikurangi 10. Hasilnya 5 pangkat 6 A pangkat 4 B pangkat minus 18. Yang ini kenapa bisa minus 18 terus kesininya minus 18, yang kesininya B pangkat 18 menggunakan sifat A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, sip. 5 pangkat 6 sama dengan 15.625 dikali A pangkat 4 dibagi B pangkat 18. Oke. Sip. Tepuk tangan buat Zidan. Selanjutnya yang ketiga. Lanjut dengan Dilanjut dengan soal yang ketiga, yaitu bentuk sederhana dari 36 X pangkat 2 Y pangkat 2 per 15 AB dikali 5B buka kurung AB pangkat 2 per 24 X pangkat 3 Y pangkat 2. Yang pertama-tama kita mengalih silangkan ini ke sini, turun ini, lalu 36 dan 24 ini disederhanakan menjadi 3 per 2. Setelah itu yang variabel samanya dimasukkan ke sifat eksponen, itu X pangkat 2 dikurang 3, dan yang Y-nya Y pangkat 2 dikurang 2. Lalu yang sebelah sininya ini 5 disederhanakan menjadi 1, 15 disederhanakan jadi 3. Ini dikali 5 masing-masing. Lalu tulis B-nya itu A pangkat 2 jadi A pangkat 2, B pangkat 2, dan AB. Lalu dihitung 3 per 2, 2 kurang 3 X min 1, Y2, Y pangkat 2 kurang 2, Y pangkat 0. Lalu dikali 1 turun, A-nya A pangkat 2, B-nya B pangkat 2 tambah 1. Jadi B pangkat 3. Lalu turun 3B. Selanjutnya 3 pangkat 2 nya turun, 3 per 2 turun, dikali ini berubah jadi 1 per X pangkat 1 dikali Y pangkat 0 1. Lalu dikali 1 per 3 turun, A pangkat 2 kurang 1, B pangkat 3 kurang 1. Hasilnya 3 per 2 X dikali 1 AB pangkat 2 per 3. Lalu ini dikali 3 kali 3, 3 kali 1 hasilnya 3. Terus AB 2 dan 2X kali 3 hasilnya 6X. Oke. Tepuk tangan.
buat Iva. Oke. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan dulu. Ada yang mau bertanya, Kak? Oke, silakan. Sifat 3/2 X pangkat 2 diambil 3 Y 2 ulang. Yang nomor berapa, Kak? Nomor 3. Yang ditanyakan apa? Sifat 3/2 X sifat yang dipakai yang kemudian 3/2 X 2 X Yang ya. ini. Ya. Ini doang. Yang ini menggunakan sifat ini. Nah, ini di sini sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan pangkatnya tuh dikurang A M kurangi N. Nah, ini dikurang. Gimana, Kak? Jelas? Sudah puas? Jelas? Oke, sip. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Oke, silakan ditutup dulu, Kak. Di depan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, untuk hari ini ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Kemudian Ibu akan membagikan kertas kosong di sini ya. Nanti kalian isi dengan refleksi kalian masing-masing. Jadi kita umpan balik ya. Bagaimana respon ataupun kesan pesan selama pembelajaran kali ini, gitu ya. Oke, boleh nanti diisi bolak-balik boleh ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pembelajaran ya, materi eksponen dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah hasilnya kalian adalah mampu menganalisis dan mengeksplorasi soalnya gitu ya. Jadi kalian bisa mengolah hasil atau mengolah eksponen itu menjadi membentuk sifat-sifat eksponen. Jadi sesuai dengan sifat-sifat eksponennya seperti itu ya. Jadi bisa kalau seperti ini, penyelesaian seperti ini berarti sifat eksponennya ini. Jadi bisa mengkoneksikan gitu ya. Jadi sudah bisa mengkoneksikan antara penyelesaian dengan sifat-sifat eksponennya. Itu yang menjadi poin penting pembelajaran kali ini ya. Kemudian yang kedua, pemahaman konsep dari sifat-sifat eksponen ya, pemahaman konsep dari sifat-sifat eksponen ini juga kalian sudah mumpuni ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kalian diberikan soal, beberapa soal yang tipenya berbeda dengan tipe yang awal, kalian bisa menyelesaikan gitu ya. Kalian bisa menyelesaikan karena apa? Kalian sudah memahami sifat-sifat eksponen. Nah, karena kalau kita tidak paham dengan sifat-sifat eksponennya akan sulit gitu ya. Akan sulit ketika menemui soal-soal yang lainnya seperti itu. Makanya di sini memahami konsep dari sifat-sifat eksponen itu sangat diperlukan gitu. Nah, bagaimana caranya? Dengan latihan soal terus-menerus. Ya, latihan soal terus-menerus. Soalnya sama tidak apa-apa, tipenya sama juga tidak apa-apa, gitu ya. Kita latihan soal terus, gitu, untuk mengasah kognitif kita, mengasah
cara berhitung kita seperti itu, ya. Mungkin secara lisan ada yang ingin disampaikan? Sudah tertumpah ruah di ini ya, di tulisan semua ya. Kemudian saya juga mengapresiasi ya ketika kalian maju ke depan ya, ketika kalian maju ke depan itu kalian terlihat pede gitu ya. Jadi pede menjelaskan. Nah, ini menjadi poin penting Ibu gitu ya. Bagaimana penilaian kalian performnya gitu ya. Nah, kepedean gitu ya. Kemudian penampilan, kemudian cara menjelaskan. Nah, itu dinilai gitu ya. Jadi tidak hanya pemahaman kognitif saja, tetapi keterampilan kalian berbicara di depan gitu ya, keterampilan kalian menjelaskan, kemudian soft skill ya, menjawab atau kemampuan menjawab pertanyaan temennya. Nah, itu juga dinilai seperti itu ya. Ya, satu kata untuk eksponen, memutar otak ya. Satu kata untuk eksponen, Memutar kan rumit. hah? Rumit. Satu kata untuk eksponen, apa? Asik. Nah, satu kata untuk eksponen, asik. Oke, sip. Terima kasih ya Kak ya. Sudah belum? Belum. Sok ditulis dulu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Sudah? Sudah. Ya, belum masuk. Lanjutin. Yang belum silakan lanjutin dulu. Udah? Udah? Ada yang belum? Oke, sip. Ada yang belum dikumpulkan? Sudah semuanya? Oke, baik. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.